Halo teman, kali ini saya akan share 5 strategi busuk debt collector menteror nasabah Galbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa mendapat rezeki yang banyak untuk terhindar dari yang namanya dosa riba, dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas tentang 5 strategi busuk debt collector menteror nasabah Galbay. Nah, kita tahu jika kita sudah melakukan yang namanya pinjaman online dan sudah tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu atau istilahnya Galbay, maka pinjaman online akan mengerahkan debt collectornya untuk menagih kita. Nah, ini ada 5 strategi yang dilakukan debt collector. Langsung saja kita ke pembahasannya, teman. Yang pertama adalah menelpon mengaku sudah dekat rumah. Nah, ini banyak sekali dilakukan debt collector jika teman-teman sudah Galbay. Biasanya menelpon, saya sudah ada di musola, saya sudah ada di masjid, saya sudah ada di Indomaret dekat rumahmu. Nah, itu kenapa bisa dilakukan? Karena kalau kita sudah pinjam di pinjaman online, maka kita akan mencantumkan alamat yang jelas, dan debt collector akan melacak itu melalui Google Map ya teman. Jadi akan tahu keberadaan rumah kita dan mulai menteror kita jika sudah dekat rumah, padahal dia tidak ada di situ ya teman. Jadi itu cuma ancaman, cuma gertakan, teman-teman nggak perlu takut atau yang namanya khawatir tentang itu, karena itu sekedar untuk neror teman-teman, agar teman-teman takut, agar teman-teman khawatir dan akan bayar tagihan. Padahal aslinya debt collector tidak ada di tempat itu karena tidak menagih, teman, cuma mengintimidasi saja. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mengancam mendatangi tempat kerja dan menagih di jalan. Nah, ini sangat fatal sekali. Kalau sudah mengancam sampai menagih di tempat kerja, itu biasanya kita akan jadi takut karena akan mengganggu wilayah tempat kerja kita, dan itu akan mengganggu kenyamanan perusahaan di mana kita bekerja. Nah, itu biasanya debt collector menagih itu mengancam, menteror seperti itu, fungsinya agar kita takut dan membayar tagihan, padahal aslinya tidak akan datang ke tempat kerja kita. Karena kalau umpamanya debt collector nagih ke tempat kerja kita, itu sudah menyalahi dari aturan OJK. Jadi kita bisa usir saja, kita bisa panggil security untuk mengusirnya. Itu biasanya tidak akan datang teman, karena debt collector juga tahu tentang ini, tentang aturan OJK. Jika umpamanya debt collector itu hanya boleh menagih di tempat kita tinggal atau tempat domisili kita, tidak boleh menagih di tempat lain, di tempat kerja ataupun malah di jalan. Itu tidak boleh ya teman. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, mengancam akan menyebarkan data pribadi jika nggak bayar tagihan. Nah, ini sangat fatal sekali, karena jika sudah mengancam sampai menyebarkan data pribadi, itu sudah melanggar hukum, dan OJK juga mengatur tentang ini, tentang penyebaran data. Data kita 100% dijamin aman oleh OJK dan negara. Jadi umpamanya ada pihak-pihak yang ingin menyebarkan data pribadi kita, ingin menyebarkan data-data pribadi yang sensitif kita, itu juga akan ada sanksinya jelas dari hukum Indonesia dan juga dari OJK. Sudah ada ketentuan-ketentuan. Jadi pihak debt collector kalau sampai mengancam seperti itu, teman-teman bisa ancam balik saja jika itu sudah melanggar hukum dan ada pidananya menyebarkan data pribadi itu. Jadi sangat fatal sekali, teman-teman harus tahu informasi ini, dan kalau sampai ada ancaman atau teror seperti ini, teman-teman bisa langsung berdebat dengan debt collector. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat, mengintimidasi dan menjatuhkan mental. Nah, kalau ini lebih kepada telepon berkata kasar ya teman-teman, harus tidak boleh takut tentang ini. Jika debt collector itu menagih dengan cara-cara kasar, dengan kata-kata kasar yang mungkin melukai hati teman-teman nggak boleh takut, nggak boleh terintimidasi. Teman-teman harus kuat mentalnya, harus lebih semangat dalam hidupnya. Jangan sampai masalah ini membawa mental teman-teman lebih jauh, lebih down ya teman. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus kuatkan mental, harus punya semangat untuk bisa berhadapan dengan debt collector. Jadikan masalah Galbay ini sebagai motivasi hidup agar lebih bekerja keras dalam hidup, lebih semangat dalam mencari lubang-lubang pendapatan lain. Jadi jangan pernah takut dengan ancaman, intimidasi ataupun kata-kata kasar yang debt collector ucapkan di telepon atau di WA, karena ini biasanya cuma lewat WA atau telepon mengancamnya, jadi tidak langsung datang ke rumah. Itu banyak sekali dialami. Untuk debt collector yang mengancam dengan kata-kata kasar, teman-teman bisa adukan ke Pak RT atau Pak RW atau OJK saja. Di deskripsi saya sudah cantumkan WA dari OJK, email dari OJK untuk mengadukan jika ada masalah debt collector yang menagih secara kasar.
itu dapat langsung teman-teman praktekkan saja agar debt collectornya kapok ya teman. Nah, untuk yang kelima adalah rajin datang ke rumah teman-teman. Nah, ini yang sangat fatal sekali jika teman-teman ada di perkotaan daerah yang dijangkau debt collector. Biasanya debt collector akan lebih rajin ke rumah. Kenapa? Karena debt collector itu adalah pihak ketiga yang disewa oleh pinjaman online, jadi ada target harian yang dicapai. Perharinya harus dapat closingan beberapa konsumen, jadi wajib ada orang yang bayar. Jadi jika teman-teman lembek mentalnya, nanti ke depan akan rajin didatangi oleh debt collector. Jadi teman-teman kalau datang ya dicuekin saja, kalau nggak punya uang, kalau punya uang ya dibayar, nggak apa-apa, karena itu kewajiban teman-teman, tanggung jawab teman-teman. Jangan sampai masalah pinjaman online ini mengganggu mental teman-teman, mengganggu yang namanya spirit teman-teman, dan mengganggu keharmonisan rumah tangga teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus lebih giat lagi dalam bekerja agar dapat uang yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman bisa terhindar dari yang namanya pinjaman online, bisa bebas dari dosa riba, dan bisa lebih besar lagi pendapatannya untuk kedepannya. Dan saja video saya tentang 5 strategi busuk debt collector menteror nasabah galbay. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.